itu sebenarnya game engine yang digunakan oleh para 3D artis di Arvis ini untuk ngebuat rendering juga bisa atau animasi dengan kekuatan dari GPU, dari VGA-nya. Jadi kayak main game gitu. Kita kayak bikin game cuman bentuknya untuk visualisasi arsitektur. By the way, di sini ada yang tahu Unreal Engine nggak? Unreal Engine ini kan orang-orang selalu bilang kan, ini Unreal Engine ini harusnya bisa dijalani bisanya dijalani di komputer yang super power. Nggak, Unreal Engine memang harus pakai komputer super power aslinya. Tapi ada tapinya ini, ada tapinya. Ini yang saya infokan di sini, saya sharing lah di sini, ya kan? Saya pernah research karena saya pernah dapat request dari klien untuk memasukkan Unreal Engine, data filenya Unreal Engine itu supaya bisa dijalankan di web. Bisanya bisa, cuman memang dia keterbatasan karena menggunakan WebGL, ya kan? Itu yang kita ketemu awalnya. Kita karena keterbatasan menggunakan WebGL, jadinya itu nggak bisa sebagus kalau pakai RTX. Kayak gitu. Bisa, tapi nggak sebagus RTX. Tapi ternyata, nah ini, setelah saya cari-cari, saya searching lagi, ada yang menyediakan jasa untuk upload file Unreal Engine dan di-render cloud. Jadi kamu bisa sharing Unreal Engine yang di-render di website via cloud. Keren kan? Ya. Konsepnya sama dengan game sebenarnya. Sama game kan sama tuh. Game sekarang yang nantinya baru nih, ya kan? Itu nanti pasti akan dikembangkan dia via cloud. Jadi mungkin mahal, rent-nya mahal, tapi kita nggak perlu beli device lagi, kayak gitu. Mungkin kita bisa main di tablet dengan grafik yang keren banget gitu, tapi harus ada internet yang kencang. Karena sebenarnya gamenya dijalani di cloud. Mirip kayak kita pakai ini loh, pakai PS Vita buat streaming PS4 gitu loh, Pak. Ya, kalau game trouble-nya memang masih masalah di ping sih, walaupun koneksi cepat, tapi kan kalau pingnya naik turun, kita pencet tombol X-nya sekarang, baru setengah detik kemudian ke register. Ya. Kalau render jauh lebih aman sih. Tapi kan juga ya kalau real time render kan dia juga sama juga sebenarnya. Ya. Ya masih nggak nge-lag sedikit masih oke lah, istilahnya kayak gitu. Tapi memang saya sempat coba previewnya masih cukup berat, gitu. Tapi bukan berarti nantinya dia tidak akan berkembang. Itu pasti akan dikembangkan nantinya. Jadi bayangin yang kalian sudah tahu Unreal Engine, yang tadinya mikir wah Unreal Engine ya cuma buat di komputer kita aja. Kita presentnya ke klien ya harus pakai komputer yang kita yang super power. Tapi ternyata ada yang menyediakan jasa itu karena mereka mau membawa experience-nya Unreal Engine ke website dengan konsep yang kurang lebih sama, yaitu konsepnya cloud. Kayak gitu. Jadi itu menarik sekali nih. Nih Pak Dedi komen nih, 20 giga begitu install. 20 giga mah kecil sekarang ya. Kalau buat 2G kayaknya 20 giga tuh bukan installernya ya. File proyeknya 20 giga. Ya, file paling mematikan itu adalah file animasi sebenarnya. Karena ribuan frame. Bahkan mungkin puluhan ribu kan. Jadi itu yang makan habis paling banyak sebenarnya. Dari segi mungkin ini bukan dari yang arsitek mungkin ya Unreal Engine apa mungkin nggak tahu juga ya. Unreal Engine itu mungkin saya kasih info sedikit bagi arsitek. Unreal Engine itu sebenarnya game engine yang digunakan oleh para 3D artis di Arvis ini untuk ngebuat rendering juga bisa atau animasi dengan kekuatan dari GPU, dari VGA-nya. Jadi kayak main game gitu. Kita kayak bikin game cuman bentuknya untuk visualisasi arsitektur. Kayak gitu. Nah, itu kendala yang selalu terjadi adalah susah. Biasanya kalau kita udah mau presentasi susah.
Selain software-nya sendiri memang agak jelimet kayak gitu. Very intimidatif sih Unreal Engine. Tapi balik lagi, software akan semakin dipermudah. Iya. Makanya tadi di awal kita bilang kalau kita masalah presentasi bukan masalah sekarang rendernya yang keren, ya kan? Render keren kalau mau dilihat orang disemas memang, ya kan, supaya eye-catching, supaya menarik perhatian orang pertama kali, supaya dilihat duluan sama orang. Jadi next-nya setelah itu baru behind-nya, message-nya apa, ya kan, story-nya apa yang mau dipresentasiin, seperti itu. Tapi awalnya memang kalau mau bagus ya memang harus, maksudnya mau dilihat sama orang duluan, proposalnya gitu ya harus bagus duluan. Kalau enggak ya pasti terakhir kan orang udah keburu lihat yang main. Kayak gitu kan. Kita juga seneng lihat yang keren-keren. Oh, ini apa nih keren? Baru dilihat isinya. Kayak gitu. Nah nih Jonathan, berarti kalau sekarang hasil dari Twinmotion yang texturing sama renderingnya diintegrasi dengan Unreal, bisa render juga di cloud? Belum, karena kan kayaknya belum ya, aku nggak pernah dengar sih kalau itu, nggak pernah dengar karena yang cloud yang aku tahu untuk Unreal Engine itu dari Unreal Engine-nya langsung, tapi bukan dari Twinmotion. Cuman mungkin kemungkinan nantinya mungkin pasti bisa sih, karena kan dia engine-nya sama, karena teknologinya pasti sudah ada. Jadi kalau teknologinya udah ada, kita tinggal tunggu waktu, pasti akan diadopsi. Kalau memang Twinmotion usernya banyak, mungkin nantinya di Vive juga usernya banyak, pasti yang menyediakan ada, kayak gitu. Ya. Menyediakan untuk itu. Third party jadinya ya. Kayak zaman dulu ada render farm V-Ray kan bukan dari V-Ray-nya sendiri kan. Ya, kayak gitu. Jadi memang third party ini mereka akan ngebantu gitu loh, ngebantu untuk problemnya apa. Nah balik lagi nih, ini kan kayak kalau bisnis ini kan orang cari problem ya, cari masalah nih, masalahnya apa sih? Mereka ngasih solusinya kan. Oh solusinya ini, kita kasih solusinya supaya bisa. Oh ini masalahnya kayak gini, kita kasih solusinya lagi kayak gitu. Cabang ketiga dong Pak, 2G Studio, 2G Academy, 2G Render Farm bentar lagi ini. Gitu ya, kita harus invest buat 2G Render Farm lah gitu ya. Kayak gitu. Bahkan memang kalau kita ngomong-ngomong sekarang kita ngomong masalah bisnis kan saya sempat mention di situ masalah bisnis. Memang ya balik lagi cloud render ini semua karena apa? Itu ada hubungannya sebenarnya. Ada hubungannya sama bisnisnya nanti. Ya. Nah ini penasaran, kemarin saya malah baru tahu ini sebenarnya dari Pak Iwan. Di Pak Iwan kemarin kasih tahu saya, oh ya ternyata kayak gitu cara mainnya mereka. Kayak gitu. Ternyata ya ini caranya mereka jualan dengan ngasih solusi sebenarnya. Nah ini masuk topik ketiga ya, pengaruh presentasi pada bisnis di industri desain dan arsitektur. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.